morning fams, jumpa lagi nih dengan program kesayangan yang selalu menyapa pagi kamu nih fams, dengan segudang informasi keragaman bangsa kita. Yes, this is Ragam Indonesia. Tentunya barengan sama Joy Ricci yang setia mendampingi setiap hari. Rabu ini kita punya banyak informasi nih, mulai dari aneka kudapan tradisional yang bertahan melawan arus zaman. Selain itu, kita juga akan mengajak berwisata ke daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Gak hanya kaya dengan pesona alam pantainya aja nih menawan, berbagai kuliner khas dan tradisinya juga sayang banget nih buat dilewatin. Tapi sebelumnya, kita simak dulu nih info unik menjelang datangnya Ramadan. Cakep! Fams, Ramadan sudah menanti di depan mata. Sebagai bulan yang ditunggu-tunggu umat muslim nih, biasanya ada beraneka macam makanan yang dijajakan sebagai menu berbuka puasa. Uniknya nih Fams, dari sekian banyak jajanan, ternyata ada loh beberapa jenis menu yang hanya bisa ditemuin saat Ramadan. Menu yang pertama, ini nih Fams, kudapan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan nih Fams, yakni kue barongko. Kue berbahan pisang jenis kepok ini yang dihaluskan, bercampur telur, gula pasir, santan, serta pewarna makanan alami. Berbungkus daun pisang, barongko ini dia punya tekstur lembut dan cita rasanya manis Fams. Pada masa kerajaan suku Bugis dan suku Makassar, barongko ini hanya disajikan untuk para raja-raja. Di urutan kedua ada ketan bintul. Menu dari Tanah Banten ini juga udah ada nih sejak abad ke-16. Bahkan juga menjadi menu favorit Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin. Menu ini pun banyak dibuat masyarakat Banten sebagai penghormatan kepada sang sultan. Yang ketiga adalah toge panyabungan dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Berbeda dengan namanya, hidangan ini nggak ada kaitannya sama toge Fams. Kudapan manis ini sejenis sama kolak, terbuat dari campuran cendol, lupis, dan beras ketan merah yang kemudian disiram sama gulai aren. Fams, berasa gak sih kalau sekarang ini aneka makanan tradisional yang lezatnya nempel di ingatan orang udah makin susah dicari? Nah, iya kan? Katanya nih Fams, di samping tergeser sama jajanan kekinian, sulitnya mendapat bahan baku ini juga menjadi alasan. Kayak jajanan pasar yang satu ini, di berbagai daerah punya sebutan sendiri-sendiri nih Fams. Ada yang menyebutnya petulo ataupun putu mayang. Biasanya nih, petulo disantap berdampingan dengan kuah gula merah Fams. Dicocok-cocok gitu deh Fams, rasa manisnya mantul. Lebihnya lagi nih, jajanan ini bahkan dipercaya bisa menaikkan kadar gula darah dan menambah energi Fams. Komplit. Dari bahan baku pun, petulo ini dan putu mayang ini Fams menggunakan tepung beras dan tepung tapioka. Yang membedakan ya ada pada bentuknya Fams. Tapi seiring perkembangan zaman, demi menarik minat dan menambah kreasi, bentuknya lama-lama mirip juga kok. Nah, petulo ini juga mempunyai tekstur yang kenyal. Ini karena faktor penggunaan tepung beras sebagai bahannya. Jajanan pasar ini terkenal memiliki bentuk yang berantakan, seperti rambut keriting ataupun mie Fams. Soalnya, adonan yang masih hangat ini dimasukkan ke dalam cetakan, yang membuat keluar satu-satu. Mirip rambut tumbuh atau cetakan mie Fams, unik ya. Dari bentuknya yang berwarna-warni, bikin siapapun pasti tertarik untuk menyicipinya. Apalagi anak-anak, wah penasaran banget pastinya. Yap, kue khas Banyuwangi ini memang identik dengan warna-warni yang cerah. Ini bukan tanpa alasan loh Fams, karena warna-warni yang cerah ini melambangkan keceriaan dan suasana hati seseorang. Jadi dulunya nih, pembuat kue petulo ini pertama kali sedang dalam mood yang bagus dan bahagia. Udah gitu petulo ini memiliki cita rasa yang manis bercampur gurih, serta tekstur yang lembut. Siapa yang gak doyan coba Fams? Sekali cicip, dijamin bakal langsung ketagihan deh. Waduh, Joy juga mau dong satu. By the way, anyway busway nih Fams, ada juga nih jajanan tradisional yang bentuknya mirip dengan petulo atau putu mayang. Coba tebak, apa ini Fams? Kalau yang sering ke pasar dan jajan di pasar ini pasti tahu nih. Hihi, betul, getuk lindri. Jajanan pasar asal Magelang, Jawa Tengah. Tampil serba warna-warni kayak pelangi. Jajanan pasar ini punya bentuk memanjang Fams. Ditambah taburan parutan kelapa di atasnya. Wah, ini jadi makin menggoda banget Fams.
Berbeda dengan petulo, getuk lindri terbuat dari kingkong. Salah singkong, fams. Aduh. Di Indonesia, kingkong ini, salah lagi. Singkong menjadi salah satu makanan pokok yang dapat diolah menjadi aneka varian. Uniknya, walau terbuat dari singkong, getuk ini memiliki cita rasa manis dan bertekstur lembut. Untuk dicemilin saat buka puasa ini juga enak ini. Singkong terkenal akan kaya karbohidratnya, tapi nggak hanya itu, ada juga nih rendah kalori dan mengandung serat. Sehingga bisa membuat perut kenyang nih fams, lebih lama deh pokoknya, dan juga melancarkan pencernaan. Oh iya fams, getuk ternyata udah ada sejak zaman penjajahan Jepang loh. Saat itu beras sulit dicari, kemudian masyarakat mencari bahan dengan pokok alternatif lain dari singkong, karena banyak dijumpai di sekitar rumah dan gampang ditanam. Agar nggak bosan nih, warga ini juga mengolah singkong dengan cara dikukus, dihaluskan, dan dicampur dengan gula. Cocok banget nih buat kudapan berbagai kesempatan. Supaya terlihat cantik dan menarik perhatian minat yang makan, getuk ini dibuat berwarna-warni. Tampilannya eye-catching banget. Waduh, ngiler nih Joy kayak gini nih. Nah, ngomong-ngomong soal singkong nih fams, di Jawa Timur ada juga nih kudapan tradisional berbahan singkong yang tak lekang akan arus zaman. Tebak apa yo? Ini nih namanya opak samilar. Nah, opak kebanggaan dulur-dulur Mojokerto nih fams. Kudapan tradisional yang terbuat dari singkong ini sudah lumayan sulit nih buat kita temuin. Tapi kalau di pusatnya sih, setiap hari diproduksi ribuan keping opak. Totally amazing. Nah, di tengah gempuran makanan ringan modern nih, bagi lidah warga plus 62, kayaknya kelezatan jajanan tradisional tetap selalu dinanti-nanti. Bener nggak? Termasuk opak samilar ini, fams. Di wilayah Jawa Timur, opak samilar ini masih jadi buruan sana-sini, fams. Makanya, masih banyak nih pengrajin opak samilar yang tetap eksis memproduksi camilan garing ini. Salah satunya, Bu Mustia ini nih, fams. Gak main-main, Bu Mustia ini sudah memproduksi opak selama lebih dari 20 tahun. Bahkan, sedari awal hingga sekarang, dia tetap mempertahankan resep aslinya loh, fams. So, cita rasanya udah pasti otentik. Yoi nggak? Uniknya lagi nih, fams, Bu Mustia ini ternyata bukan hanya mempekerjakan karyawan umur produktif loh. Sejak 2016, ia juga memberdayakan ibu-ibu lanjut usia untuk bekerja di rumah produksinya loh. And not just that, Bu Mustia ini juga udah aktif memberikan pelatihan-pelatihan untuk kalangan lansia yang ada di wilayahnya untuk membuat opak samilar, fams. Supaya perekonomian mereka tercukupi, biar nggak sakit-sakitan gitu. Kalau ada kegiatan kan badannya gerak sehat ya. Oh iya fans, seperti kerupuk, opak emang menjadi salah satu kudapan andalan warga kita ya. Gimana enggak? Begitu banyak jenis opak yang bisa kita temuin di seluruh penjuru Indonesia. Mulai dari opak yang gurih sampai jenis opak yang manis. Kalau opak yang satu ini sih punya rasa yang lebih kompleks nih. Gila. Maksudnya ada berbagai macam rasa yang bisa kita dapatkan di setiap gigitan, fams. Gurih, manis, dan berbumbu banget. Nah, tenang aja, karena bahan yang digunakan ini pun gak sederhana, fams. Ada bawang-bawangan, rempah, hingga daun bawang segala. Nah, hal ini nih ditujukan untuk menciptakan cita rasa yang ciamik dan khas. Apalagi nih, fams, ada varian rasa pedas yang didapatkan dari rasa pedas alami cabai merah. Penggemar cili-cilian alias cabai-cabean puasin nagih banget nih. Sebagai bahan utama opak samilar, kualitas singkong sangat menentukan rasanya nih, fams. Makanya, gak bisa menggunakan sembarangan singkong. Singkong atau ketel yang dipilih ini harus segar dan memiliki daging yang tidak terlalu keras agar menghasilkan adonan yang lembut. Tujuannya, biar opak samilar ini memiliki rasa yang gurih dan tekstur yang garing. Bentuknya unik seperti piring bergerigi, jadi ciri khas opak samilar nih, fams. Makanya, meski terlihat mudah, ternyata butuh kecekatan tangan nih saat membuatnya. Apalagi angka produksinya ini yang mencapai ribuan keping setiap hari untuk memenuhi permintaan pelanggan. Penjualnya juga bukan cuma lokal Mojokerto doang, tapi juga ke berbagai wilayah di Nusantara. Namun, karena jumlah produsennya ini semakin berkurang, makanya semakin sulit nih, fams, menemukan opak samilar. Apalagi dengan rasa yang masih
khas kayak gini nih. Wah, rare item deh jadinya. Selain soal rasa, faktor harga yang murah ini jadi alasan opak Samiler ini nggak pernah sepi penggemar, fams. Setiap kilonya, harga opak ini cuma Rp10.000 aja, fams. Itu pun masih bisa nego, tergantung dijual mentah atau matang si opaknya. Murah ceria kan? Nah, ngomong-ngomong soal singkong, udah tahu dong sama olahan dari singkong satu ini? That's right, tapai alias tape. Fams, Bondowoso dikenal sebagai kota tapai. Kualitas tapenya ini udah teruji, terasa empuk dan manis di lidah. Makanya kerap dijadikan buah tangan nih jika berkunjung ke sini. Membuat tape dari singkong ini sebenarnya nggak sulit, Fams. Yang penting bahan-bahannya berkualitas baik. Kupas singkongnya dulu deh ya. Singkong untuk tape setidaknya yang dipanen ini usia 14 bulan. Jangan yang muda ya. Singkong muda kandungan airnya ini cukup banyak. Jika difermentasi, hasilnya menjadi kurang maksimal. Usai dikupas, singkong dicuci bersih, lalu dikukus selama 15 menit. Angkat dan dinginkan beberapa saat. Kemudian, sortir, sekalian buang serat-seratnya. Kalau enggak, hasil tapenya ini nanti akan kurang enak, terpengaruhi oleh zat-zat yang ada di dalam seratnya. Singkong sudah disortir ini kemudian masuk proses peragian. Usahakan agar pemberian ragi ini dilakukan secara merata ya, pada seluruh bagian singkong. Dalam beberapa hari, singkong akan berubah menjadi tape yang manis, tinggal dikemas di dalam besek. Penggunaan besek dan daun pisang untuk tempat tape singkong ini memang disengaja nih, fams, supaya menjaga aroma dan rasa dari tapenya. Tapi tetap enak nih meski dibawa jauh, fams. Usaha produksi tape manis di Bondowoso ini sudah berlangsung lama dan turun-menurun. Produksi per minggunya bahkan bisa mencapai 10 ton tape singkong. Wah, banyaknya. Fams, pasar tape singkong Bondowoso ini nggak hanya di dalam negeri aja, melainkan juga dikirim ke berbagai negara tetangga seperti Brunei dan Malaysia. Terbukti enak, fams. Makan tape dengan tekstur empuk dan lembut, itu udah biasa. Tapi kalau tape renyah dan crispy, nah baru luar biasa. Fams, baru tahu kan? Ternyata tape bisa diolah jadi keripik. Sama, Fams, saya juga baru tahu. Tape crispy ini bisa kamu dapetin di Bondowoso, Jawa Timur. Emang deh, kota tape ini emang gak pernah kehabisan ide untuk bikin inovasi dari tape. Kreatif banget. Hebatnya lagi nih, fams, tape crispy khas Bondowoso ini sudah melanglang buana ke seluruh dunia. Mulai dari Singapura, Thailand, Macau, Taiwan, Jepang, bahkan Amerika Serikat. Bahkan nih di California, San Francisco, tape crispy ini juga dijual oleh warga negara Indonesia yang tinggal di sana loh. Oh iya, tape crispy dibuat dari tape singkong yang biasa kita kenal, fams. Tapi tape yang dipakai gak boleh sembarangan, harus memakai jenis tape basah dan gak boleh terlalu matang. Yang jelas sih, tapenya wajib asli dari Bondowoso ya. Proses bikinnya, kulit tape dibuang dulu ya, karena teksturnya agak keras. Lalu, tape dipotong-potong memanjang. Masukin deh ke dalam freezer selama seharian. Nah, proses pembungkuan ini ternyata bisa bikin tekstur kudapan ini renyah, fams. Selanjutnya, tape yang sudah beku dimasukkan ke dalam mesin vacuum frying. Proses vakum yang dilakukan selama 3 jam ini bisa menyedot kandungan air di dalam tape. Umumnya sih, fams, mesin vakum ini digunakan untuk mengolah makanan higroskopis. Gitu loh, fams. Jenis bahan makanan yang udah melempem karena terkena udara. Sebenarnya sih, alat ini emang untuk menggoreng bahan makanan dengan jumlah minyak yang melimpah ruah. Kebayang nggak tuh, sekali menggoreng tape dibutuhkan 245 liter minyak goreng. Waduh, banyak banget. Udah, nggak usah dibayangin, fam, sama harga minyak goreng yang masih selangit. Stres ntar. Tapi, gimana nggak harus pakai minyak goreng yang banyak, fams? Sekali proses goreng, mesin vakum ini ternyata menampung 15 kg tape singkong. Banyak juga ya. Selanjutnya, tape dimasukkan ke dalam mesin spinner. Fungsinya untuk membuang kandungan minyak di dalam tape crispy. Dalam sehari, tape crispy Bondowoso ini diproduksi hingga 100 kg, fams, atau sekitar 250 bungkus. Lalu, tape dibumbui varian rasa, mulai dari original, coklat, keju, hingga pedas.
tinggal dikemas deh. Oh iya, tape crispy original emang paling banyak diburu karena rasanya masih tape banget, fams. Nah, kalau kamu suka yang mana nih? Ayo. Morning fams, kembali lagi bareng sama Joy Ricci di sini. Nah, kalau tadi kita udah kupas aneka kudapan tradisional berbahan singkong. Sekarang kita mau ajak nih wisata ke kota Sunrise of Java, Banyuwangi. Itu tuh kota yang letaknya berada di ujung timur Pulau Jawa, sebelah-sebelahan sama Pulau Bali fams. Bagi yang pernah jalan-jalan ke Bali via jalur darat, ini pasti udah tahu nih sama kota yang satu ini. Nah, kira-kira ada apa aja di sana ya? So, let's check this out. Yeehaw! Berkunjung ke Banyuwangi wajib banget nih cuci mata ke kawasan pantainya. Kota yang punya julukan Sunrise of Java ini memang dikelilingi garis pantai yang mempesona. Salah satunya Pantai Pulau Merah ini nih fams. Spot lokasinya lumayan jauh sih dari pusat kota, tapi rasa lelah dijamin bakal terbayar dengan pesona yang diberikan. Indah kan fams? Perpaduan pasir pantai yang putih dan air laut yang jernih dengan latar Pulau Merah dijamin bikin betah. Buat penyuka privacy, pantai ini nggak terlalu ramai oleh pengunjung fams. Jadinya nyaman banget nih kalau mau main pantai dan bersuah foto kayak gini. Oh iya fams, dulu pantai ini dinamakan Pantai Ringin Pitu. Nama Pantai Ringin berubah menjadi Pantai Pulau Merah karena memiliki lapisan tanah berwarna merah kalau dilihat dari kejauhan. Katanya sih, ketika pagi atau sore hari, warna merah tanah ini bisa terlihat jelas karena pantulan sinar matahari. Ada juga nih yang bilang, penamaan Pulau Merah karena adanya kilatan cahaya merah yang sering terlihat di sekitar pulau, serta adanya kelelawar besar yang berwarna merah yang bersarang di dalam goa di sekitar pulau. Oh iya, buat yang suka surfing nih, Pulau Merah juga punya ombak yang bagus karena letaknya yang berseberangan dengan Samudra Hindia. Tapi tenang, ombak di sini juga nggak terlalu besar. Cocok juga nih fams untuk yang sedang belajar surfing. Ketinggian ombaknya bisa mencapai 3 meter, tapi ombak di sini juga mudah pecah kok. Kalau mau berenang di laut juga boleh, tapi jangan di kawasan red zone fams yang ditandai bendera merah. Bendera ini menjadi peringatan kalau ombaknya juga cukup tinggi, sehingga nggak pas nih untuk main air. Setelah lelah bermain air, sekarang gilirannya bersantai sejenak di tenda-tenda yang tersedia di pinggir pantai fams. Kalau mau pesan air kelapa utuh juga bisa. Segar. Apalagi habis panas-panasan gini, cocok banget nih nikmatin air kelapa. Karena air kelapanya mengandung cairan elektrolit yang dapat menghilangkan rasa haus dan mengganti cairan dalam tubuh fams. Oh iya fams, ternyata bisa membuat tubuh dan pikiran jadi sehat loh. Menurut penelitian, menghabiskan waktu dengan berlibur bisa membuat rileks dan meredakan stres. Ya, bikin lupa sementara sih. Kalau besok udah kerja lagi, ya nggak apa-apa kok fams. Bahkan bermain di pantai terutama jam 8 sampai jam 10 pagi juga baik nih untuk kesehatan tulang. Sebab sinar matahari pagi dapat merangsang tubuh untuk memproduksi vitamin D. Tapi jangan berlebihan di bawah sinar matahari ya. Bisa-bisa kulit jadi terbakar tuh. Kita semestinya bangga fams tinggal di tanah air tercinta ini. Dikenal dengan negara maritim terbesar di dunia, Laut Indonesia memiliki harta karun yang luar biasa. Ah, masa sih? Sebut aja ikan lemuru fams. Kalian tahu kan ikan lemuru itu? Yes, sejenis ikan kaleng alias ikan sarden itu loh. Fams, ikan bernama latin Sardinella lemuru ini gampang banget dijumpai di perairan Bali Selatan atau wilayah Tabanan. Pantesan aja, sentra penangkapan ikan lemuru berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Pokoknya sih, lokasinya gak terlalu jauh dari Bali, fams. Tepatnya di Pelabuhan Muncar, fams. By the way, Pelabuhan Muncar dikenal sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia. Luasnya mencapai 17 hektar. Fasilitasnya juga lengkap banget loh, fams. Mulai dari breakwater alias penahan gelombang, 2 dermaga, 2 kolam labu, tempat pelelangan ikan, rumah singgah nelayan, hingga fasilitas docking dan pergudangan. Anyway, pelabuhan ini bisa menampung sampai 3.000 jenis kapal yang bersandar loh.
Bobot kapalnya juga bervariasi, mulai dari 5 gross ton hingga 35 gross ton. Makanya itu, pelabuhan yang dulu bernama Pelabuhan Teluk Pangpang ini juga banyak didatangi pedagang dari Bugis, Mandar, Melayu, Jawa, sampai Cina. Bahkan, kapal-kapal nelayan juga singgah di sini untuk memasarkan ikan hasil tangkapan mereka. Nah, ikan lemuru inilah yang menjadi ciri khas di Pelabuhan Muncar, fans. Hebatnya lagi, ikan lemuru ini sudah diekspor ke negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Cina dalam bentuk sarden, fans. Keren, Indonesia mendunia. Setiap hari nelayan setempat bisa mendapatkan 4 ton ikan lemuru, fans. Widih, banyak juga ya. Fans, selain kaya dengan pesona alamnya, Banyuwangi ini juga punya banyak kuliner zaman doeloe. Bahkan pembuatannya pun masih pakai cara tradisional. Tapi fans, meski kulinernya lokal, cita rasanya sensasional. Nah, salah satunya klemben. Sajian ini juga akrab nih, disebut kue klemben atau bolu kuwuk. Disebut kue karena pada prinsipnya klemben ini dia memiliki tekstur yang kering, fans. Gak heran kalau kudapan satu ini bisa bertahan hingga 1 bulan. Cocok banget nih buat dijadikan buat tangan. Hihi. Fams, gak hanya rasanya nih yang nikmat. Kue kering ini juga banyak jadi inceran karena harganya yang lumayan murah. Apalagi bentuknya menarik, seperti cangkang kura-kura yang motifnya seperti kerang. Nah, agar legitnya semakin menggigit di lidah, di era milenial begini banyak orang yang menambahkan sejumlah varian rasa. Mulai dari isi butiran coklat, green tea, hingga lemon, fams. Seperti pembuatan bolu pada umumnya nih, fams. Klemben dibuat menggunakan tepung terigu, gula pasir, jahe, dan telur. Lebih baik lagi pakai telur bebek, fams, agar rasanya lebih gurih. Tambahkan juga perasan jahe, biar memperkaya sensasi rasa dan aroma. Apalagi jahe ini juga bermanfaat sebagai antioksidan, menstabilkan kadar gula darah, hingga mengurangi potensi serangan jantung. Tambahkan juga, fams, telur yang cukup banyak ya, dan gula pasir agar adonan klemben bisa mengembang. Nah, meskipun terlihat sederhana, ternyata proses mengocok ini merupakan salah satu tantangan tersulit. Bisa-bisa kue ini akan bantet nih jika teknik yang digunakan ini salah, fams. Selanjutnya, tambahkan juga nih tepung terigu secara perlahan. Dan pastinya, kalau tepung diaduk secara merata, alias nggak ada yang masih menggumpal, fams. Lalu, panggang deh. Panaskan cetakan klemben terlebih dahulu di dalam gerabah yang sudah diberi batu kerikil. Kerikil inilah nih yang menjadi penghantar panasnya nih, fams. Oh iya, pastiin juga ya cetakan ini panas dengan sempurna agar adonannya nggak lengket, fams. Tinggal cetak deh. Oh iya, adonan klemben ini nggak boleh diisi sampai penuh ya, fams. Soalnya saat akan matang, ukuran klemben ini dia bisa 2 kali lipat dari adonan mentahnya. Ini nih yang serunya. Sejak zaman dulu udah akrab dengan pembakaran api atas dan bawah, fams. Gak perlu oven mahal-mahal, pakai gerabah ini juga bisa kok. Hangatkan tutup gerabah di atas tungku, gak perlu sampai panas banget, fams. Bisa-bisa adonan klemben ini jadi gosong deh. Wah, seru ya. Wets, gak perlu dicungkil seperti kue pancong. Klemben yang masih ada di dalam cetakan panas ini sedikit dibanting ke atas anyaman bambu. Bukan karena emosi ya, tapi cetakannya ini sangat panas dan cukup berat loh. Fams, kalau berkunjung ke Banyuwangi wajib banget nih cicipin kuliner pedasnya. Sebab kuliner pedas khas di sini terkenal jagonya bikin keringetan. Ini dia nih menu idolanya, sop kesrut. Dinamakan kesrut karena sesudah menyantapnya dijamin akan kesrat-kesrut menahan cairan keluar dari hidung karena kepedesan. Gitu kali ya. Fams, kita petik nih cabenya dulu nih yang banyak, biar pedasnya berasa. Cabenya dari jenis rawit merah. Meskipun ukurannya kecil, rasa pedasnya menggigit lidah. Ngomong-ngomong, tanaman cabai ini ternyata sudah dikenal sejak 2500 sebelum Masehi, fams. Pertama kali cabai ini dimanfaatkan dan dibudidayakan oleh suku Inka, suku Maya, dan suku Aztec di Amerika Selatan untuk berbagai keperluan nih, fams. Kemudian cabai ini dibawa masuk ke Indonesia oleh para pelaut Portugis. Selanjutnya, cabai dibudidayakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi bahan masakan yang wajib ada pada kuliner Nusantara.
Nah, cabai rawit merahnya kita buat nih menjadi sambal tempong khas Banyuwangi, fams. Pembuatannya sama kok dengan sambal padu umumnya. Cabai rawit merah tinggal diulek dengan garam dan tomat. Setelah halus, sajikan deh. Pokoknya, sambal tempong ini dia harus ada untuk mendampingi sop keserutnya. Next, kita lanjut membuat sop keserut. Untuk bahan baku biasanya menggunakan ayam, kikil, atau daging sapi. Tapi sop keserut yang kita buat kali ini pakai daging bebek. Wow! Setelah dibersihkan, potong-potong daging bebeknya agar bumbunya gampang meresap. Lalu siapkan bumbu sop keserutnya, yaitu garam, gula putih, terasi, tomat, belimbing wuluh, daun bawang, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Halusin deh semuanya. Kemudian rebus daging bebek sampai empuk. Tambahkan juga garam dan gula. And aduk sebentar. Berikutnya, tambahkan dengan bumbu halus, irisan belimbing wuluh, dan daun bawang. Bukan cuma menciptakan rasa segar pada masakan, belimbing wuluh ini juga berkhasiat sembuhkan sariawan, fams, karena kaya vitamin C. Sementara kandungan senyawa sikloalin pada daun bawang bisa mengencerkan dan mencegah penggumpalan darah. Jadi baik nih untuk kesehatan jantung kita nih, fams. Nah, kalau udah matang, sop keserut ini siap buat disantap. Duh, bikin ngiler nih. Cita rasa sop keserut ini unik banget, fams. Kombinasi perpaduan rasa pedas dan asamnya pas. Bikin penikmat kuliner ketagihan ini sih. Apalagi ditambah sambal tempongnya. Kebayang kan? Sensasi pedasnya ekstra luar biasa. Tekstur daging bebeknya juga lembut dan gurih, fams. Tapi jangan berlebihan mengkonsumsi bebek ya. Soalnya kandungan lemaknya ini bisa meningkatkan berat badan secara drastis. Tapi tenang, jangan khawatir, fams. Cita rasa pedas sop keserut ini ternyata bisa menyeimbangkan lemak bebek. Kandungan kapsaisin cabai meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar kalori. Jadi bisa kok dikonsumsi kapan aja, aman. Hai. Fams, ada satu lagi nih olahan khas Tanah Belambangan yang kuat akan tradisinya, yakni pecel pitik. Menu ini merupakan salah satu menu wajib untuk ngeramein tradisi tumpeng sewu khas suku asli Banyuwangi, suku Osing. Sajian pecel pitik ini sudah diwariskan turun-temurun khas suku Osing, termasuk hidangan sakral. Menu ini juga hanya dibuat untuk acara-acara adat yang penting aja nih, fams. Jadi nggak bisa sembarangan. Soal rasa, wih, no debat, so pasti enak banget. Apalagi ada maknanya juga loh. Masak pecel pitik, fams, banyak pantangannya dan gak boleh dilanggar, jadi mesti hati-hati. Misalnya aja nih, ayam gak boleh dipotong menggunakan pisau ketika akan dimasak. Ayamnya juga harus ayam kampung nih yang masih muda. Yang tua buat ternak telur aja deh, fams. Ayam yang udah dibersihkan lalu dipanggang di atas tungku, bolak-balik nih biar gak gosong. Kalau sudah matang sempurna, sajikan dengan parutan kelapa dan bumbu kacang pedas. Simpel banget kan? Cita rasanya pun ini khas banget, fams. Lezatos. Yang bikin tumpeng dan pecel pitik ini gak cuma di satu rumah aja nih, fams. Setiap keluarga suku Osing ini wajib ngebikinnya. Jadi kebayang dong ya, bakalan banyak banget nih tumpengnya. Makanya tradisi ini dinamakan tumpeng sewu. Sewu ini artinya 1000, fams. Istilah ini buat merujuk pada jumlah tumpeng yang banyak. Konon, pada masyarakat Jawa kuno, tumpeng yang berbentuk kerucut ini sering dikaitkan dengan filosofi gunung, meniru Gunung Mahameru. Tumpeng juga menggambarkan harapan agar setiap keluarga yang membuat ini akan ditinggikan derajatnya, fams. Tumpeng sewu ini dihiasi dengan lauk pauk tambahan, fams, dan sayur daun semanggi. Untungnya di sini, daun semanggi tinggal petik aja nih di area persawahan nih, fams. Untuk memasaknya gampang, tinggal dikukus saja sebentar. Sajikan bersama tumpeng dan pecel pitiknya. Siapa coba yang gak bakal ngiler pengen dicip-cip? Nah, fams, sementara para mama sibuk menyiapkan masakan pecel pitik, rangkaian lain dari tradisi tumpeng sewu ini adalah arak-arakan barong. Wih, udah pada siap nih. Hayo, kita kemon. Warganya udah pada nungguin tuh. Oh iya, ini adalah arak-arakan barong. Ini ada di desa Kemiren, Banyuwangi. Ritual ini dilakukan berkeliling penjuru desa, lengkap dengan kostum andalan masing-masing pesertanya. Aksi para penari gandrungnya ini juga gak kalah keren, fams. TOP.
Dulunya para penari gandrung ini harus berjenis kelamin laki-laki, yang didandani layaknya perempuan, namanya gandrung lanang. Seiring berjalannya waktu, gandrung lanang ini digantikan perempuan. Meski mulai jarang dijumpai nih, seni gandrung lanang ini tetap lestari kok fams di desa ini. Terus, rombongan arak-arakan ini terbagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok desa paling timur dan paling barat. Keduanya berbarengan menuju pusat desa dari arah yang berbeda. Sesampainya di balai desa Kemiren, kedua kelompok ini pun bergabung menjadi satu. Puncak acara dari tradisi ini adalah makan makanan nih fams. Semua warga duduk bareng menikmati tumpeng dan menu pecel pitiknya. Wow, tumpengnya banyak banget. Gak cuma warga desa Kemiren aja nih, tapi semua pun boleh ikutan. Yang kebetulan lewat dan sengaja datang buat nonton, boleh banget sini gabung. Duduk lesehan bareng-bareng sambil menikmati tumpeng dan lauk pauknya gratis. Semua tumpeng ini disajikan berderetan di depan rumah sepanjang jalan desa. Asik kan? Lihat warganya kompak dan guyup kayak gini nih, salut deh. Anyway fams, tradisi tumpeng sewu ini biasa digelar suku Osing seminggu sebelum Idul Adha. Tradisi ini sebagai bentuk sedekah warga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bersyukur atas melimpahnya hasil panen yang didapat. Dahulu penyajian tumpeng ini untuk kebutuhan ritual dilakukan sendiri-sendiri dengan waktu yang berbeda. Nah, setelah ada musyawarah antar warga dan tokoh adat, pelaksanaan tumpengan pun digelar serentak fams. Mulai tahun 2006, tradisi tumpeng ini digelar berbarengan untuk pertama kalinya dan terus berlanjut hingga sekarang. Fams, dalam acara tumpeng sewu dinyalakan juga oncor alias obor. Api obor ini akan menyala sepanjang 1 km, mulai dari ujung timur sampai barat desa Kemiren. Penyalaan api pertama obor diambil dari Blue Fire atau api biru abadinya Kawah Ijen, sebagai simbol menjaga tali silaturahmi antar warga. Wah, saik! Well fams, gak kerasa ya, udah 45 menit aja nih Joy Ricci nemenin kamu. Kalau gitu, waktunya Joy pamit undur diri. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kamu fams. Ingat, setiap Senin sampai Jumat, mulai jam 5:15 menit, waktu Indonesia bagian Barat. Nonton terus ya Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.